saya anak kiai nih, ayah saya punya pesantren, jadi antum nih yang merasakan langsung sebagai anak kiai, gimana pengalaman antum? Boleh nggak aneh jawab Ustadz dengan lagu? Ini dia. Saya terkenalnya di sana itu pasukan khusus pramuka. Kopassus lah. Kopassus. Tapi dia punya nama. Namanya dari binatang jaguar. Iya. Jaguar, jajaran anak ganteng, utusan Allahu Robbi. Keren kan? Saya dulu juga di pesantren ikut guru. Wah, itu. Namanya Romusa. Bukannya pekerja Bukan, Jepang itu? Romusa, rombongan muka susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sohib-sohib zantuy semuanya, mudah-mudahan sehat walafiat. Allah berkahkan hidup kita dunia akhirat. Amin. Masya Allah, aneh malam ini bahagia banget, bangga banget. Lagi sama sohib zantuy juga ini sohib zantuy. Gus Bito, Masya Allah. Siap. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lebih mantap kalau kita salaman. Jadi, ya Allah, tapi kalau yang milenial begini kayaknya. Oh gini ya, mantap. Milenial, kolonial. Nggak kebalik tuh? Udah kebalik, enggak. Tetap umur nggak bisa dibohongin Gus. Iya. Ini kebetulan memang sengaja menuakan diri kalau di pesantren ini. Oh gitu ya? Iya. Umur antum berapa sih sebenarnya? Jujur nih, nggak ada dusta antara kita nih Gus nih. Sebetulnya umurnya masih muda Kiai. Berapa ya Gus? Ya kelahiran 80-an lah. 80-an. Annya ini yang jadi pertanyaan. Nah itu, nggak mau spesifik, pokoknya 80-an. Bisa 81 Iya. atau 89. Siap. Cuma beliau yang tahu. Iya. Saya sekarang nggak di Jakarta, tapi studionya keren banget ya. Kita kayak lagi live di TV nasional kayaknya ya. Kebetulan memang ikon dari pesantren kita, Pondok Pesantren Jabal Nur itu kaligrafi. Kaligrafi, Iya. oke. Jadi ya penuh dengan, kalau keliling ya penuh dengan nuansa kaligrafi. Nuansa. Lebih berasa di pesantren banget ya. Pesantren yang seninya apa ya, nuansanya seni lah, nuansa full seni. Jadi kayak pesantren modern mungkin di Gontor gitu ya, yang banyak kaligrafi. Jadi kaligrafi. Sohib Zantuy beliau ini subhanallah selain pendakwah juga pimpinan pondok pesantren. Nama pesantrennya apa Gus? Insya Allah ini menjadi secara filosofi menjadi pesantrennya Rasulullah. Masya Allah. Karena Jabal Nur itu di situ ada Gua Hiro. Disitulah tempat Rasulullah menerima wahyu. Jadi Rasulullah bertahanus, Rasulullah mondok di Jabal Nur. Jadi gitu. Berawal dari situlah kenapa pesantren ini dinamakan Jabal Nur. Betul. Karena almarhum orang tua saya, Ki Haji Muhammad Ali Muhsin, itu sebelum mendirikan pondok, tanahnya dibawa keliling tempat-tempat mustajabah di Mekah. Nah, di Multazam, di Raudhah, terakhir di Jabal Nur, ayah berdoa di Gua Hiro, itu seakan-akan seperti serah terima dengan baginda Rasul. Rasulullah meridhoi, merestui mendirikan pondok pesantren. Maka dikasihlah namanya Pondok Pesantren Jabal Nur. Jabal Nur. Dan guys, ini jauh loh. Ini bukan di Pulau Jawa, ini bukan di ujung Sumatera, tapi ini kita ada di Kandis. Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Provinsi Riau. Jauh ternyata Provinsi Riau ya. Jauh ya. Dari Pekanbaru berapa jam? Pekanbaru sebetulnya 2 jam, tapi alhamdulillah sudah ada tol. Ini berkahnya pemerintah kita sekarang membangun tol lintas Sumatera. Jadi dari Pekanbaru ke Kandis cukup 1 jam. 1 jam sampai di Jabal Nur. Sampai. Kita doain mudah-mudahan pesantren ini semakin berkah. Amin. Membawa manfaat untuk masyarakat. Amin. Tadi aneh dengar sekilas begini Gus. Jadi ini adalah satu warisan yang sangat berharga. Dunia pendidikan pesantren Jabal Nur ini dari ayah antum. Dari orang tua. Almarhum ya. Yang kebetulan memang 2018 qadarullah Allah panggil dan kami putra-putri beliau melanjutkan perjuangan beliau Ustaz. Baik, berapa saudara sih antum Gus? Setengah lusin kalau orang Sumatera Masya bilang. Allah, setengah lusin. Lusin Di Tanah Abang agak mahal tuh setengah lusin. Mahal, ya baju ya. Baju. Tapi udah harga eceran ya. Udah harga eceran. Jadi ada 6 bersaudara kebetulan, 3 perempuan, 3 laki-laki. 3 perempuan. Antum? Laki-laki yang paling tua. Laki-laki yang paling nomor tua. 4. Perempuan, laki-laki. Bisa diorganize begitu ayah? Iya. Ya? Itu
settingannya doa. Wih, udah kalau settingan doa ini kun fayakunnya Allah udah. Iya. Nah, ini Gus, ini kalau udah dipanggil Gus, berarti jelas beliau ini adalah anak kiai. Nah, teman-teman ngomongin anak kiai. Aduh, iya ya, ini ada yang lagi viral sepertinya ya. Ini lagi ada yang rame nih. Aduh, booming banget, viral banget. Jadi ada berita yang jadi headline di mana-mana, naik di semua portal-portal berita. Mohon maaf lahir batin, di Jombang di salah satu pesantren ada anak kiai juga nih. Yeah. Nah, ini kan sama-sama beliau anak kiai, yang di sana juga anak kiai. Ya teman-teman udah tahu semua lah kasusnya seperti apa gitu ya. Nah ini kan kayaknya nggak perlu dibahas ya Gus tentang kita jelasin lagi kasusnya apa, yang pasti ada pelecehan lah ya. Mungkin sudah punya gambaran lah. Ya, udah masyhur dan ma'ruf lah. Iya. Bukan cuma masyhur tapi sampai ma'ruf. Gitu kan, ma'ruf. Nah ini kan anak kiai Gus. Anak kiai punya pesantren di Jombang yang terkenal dengan banyak pesantren. Betul. Atau basisnya kalau di Jawa itu ya Jombang lah. Jombang lah ya, Masya Allah. Anak banyak pertanyaan dari para jamaah. Kok bisa begitu Ustadz Zaki? Padahal kan yang namanya anak kiai harusnya jadi uswah, jadi contoh, jadi toladan. Dan sebenarnya gini, ada nggak sih semacam merasa diistimewakan kalau jadi anak kiai itu kan kayak antum nih kan memang sudah dari ayah kan? Iya. Tinggal di pesantren juga dari, cuman pesantren nggak di sini loh guru ya? Nggak, di Banten kebetulan. Di Banten. Tapi kan yang namanya anak kiai yang saya sering perhatiin, wah saya anak kiai nih, ayah saya punya pesantren, jadi saya ya mau apa aja, santri banyak, tinggal suruh-suruh, merasa banyak yang melayani. Antum nih yang merasakan langsung sebagai anak kiai, gimana pengalaman antum? Boleh nggak aneh jawab Ustadz dengan lagu? Ini dia. Nah, tapi lirik aja ya. Lirik aja. Sepotong. Tapi aneh udah rubah itu. Oh, dirubah. Dirubah ininya, objeknya. Oke. Jadi kan kalau ada lagu rock kan rocker juga manusia. Oke. Kalau ini? Gus juga manusia. Oh, Gus manusia, Gus? Oh iya dong. Punya rasa, punya hati kan gitu ya. Artinya jangan melihat Gus ini sosok seperti malaikat. Oke. Jadi Gus itu juga ya manusia. Nah jadi walaupun anaknya kiai, tapi tentu juga sebagai manusia ya sama seperti yang lain. Walaupun mungkin di pesantrennya dihormati, mungkin ditakzimi. Nah tapi juga punya sebagai manusia yang mungkin kiai dari pesantren juga ya. Al insanu makanul khotok mahalul khotok wanisyan. Ya manusia itu punya tidak luput dari kesalahan, dari kealpaan. Betul. Nah kita harus berangkat dari situ dulu bahwa Gus ini juga manusia, juga punya kelemahan. Nah, dan itu kan tidak bisa kita generalisir. Nah, jadi yang mana nih Gus Afwan? Yang digeneralisir itu kasus yang itu? Satu, Gus juga tidak bisa digeneralisir. Oke. Gusnya ini? Gusnya. Kalau secara biologis kan anaknya kiai. Betul. Semua anaknya kiai dipanggil Gus. Secara silsilah. Biologis. Oke. Tapi kalau secara keimanan, secara ketakwaan atau secara menjaga diri, ya tergantung Gusnya masing-masing. Nah, jadi bukan berarti Gus harus otomatis soleh, gitu ya. Ya kita. Memang kalau dari silsilah harusnya dong. Harusnya. Karena anaknya kiai. Betul. Berarti yang paling bagus tuh yang namanya Gus soleh, Gus. Oh boleh, Gus soleh. Tapi nggak ada yang Gus preman ya. Gus soleh. Insya Allah ya Gus itu kan diambil dari kalau nggak salah tuh bagus ya. Kalau orang Banten tuh bagus. Jadi anak yang bagus ya, mungkin ya. Tuh bagus, anak yang bagus ya. Iya. Ya. Itu kan mudah-mudahan menjadi doa. Nah sekarang kita nggak tahu latar belakang pendidikannya dulu. Kemudian apakah memang pernah mondok atau tidak Gusnya ini? Karena tidak semua anak kiai juga mungkin mau mondok. Ada juga anak kiai yang mondok tapi tidak betah. Nah, berarti gitu. Tidak setiap Gus itu alumni pesantren, gitu ya? Ya tidak secara otomatis. Bisa jadi memang tidak mau mondok atau mondok di pondoknya ya berarti dia semaunya ketika mondok di pondoknya tidak ikuti aturan di pondok biasanya. Itu yang sering ana lihat Gus. Ini mohon maaf teman-teman. Biasanya kalau ada yang merasa anak kiai di salah satu pesantren, apalagi pesantren ayahnya kan, oh itu udah kayak raja Gus Punten ya. Apa artinya minta dilayani apa segala macam. Nah kalau antum dulu kan di pesantren beda, bukan di pesantren orang tua. Bukan di pesantren orang tua. Tapi ada nggak perasaan
gue anak kiai, lu jangan macem-macem nih, gue anak kiai nih. Babe gue kiai besar misalnya di Kandis, di Riau. Ada nggak perasaan gitu, Gus? Karena di pondoknya orang lain, bukan di pondok sendiri, dan tidak semua mereka tahu, ya tidak bisa kita seperti itu. Orang tidak tahu. Jadi di situ bagusnya ketika kita mondok di pondok yang lain. Jadi orang tidak tahu kalau kita sebenarnya anak kiai. Gitu. Anak antum nanti, kalau ada laki, mau antum pesantren di sini atau lebih baik di luar? Rencana memang di pondok pesantren yang orang tidak tahu kalau bahwa dia adalah anak kiai. Emang kenapa sih, Gus, kalau antum dulu pesantren di pesantren sendiri, kenapa nggak pilih? Kan lebih enak di sini. Semua santri tahu kalau antum anak kiai, kan enak tinggal suruh-suruh apa segala macam. Pernah nonton film apa ya? Film-film kadang-kadang film Ikatan Cinta bukan? Bukan. Film-film fiksi atau pangeran-pangeran yang dia nggak tahu kalau itu pangeran. Oke. Enakan begitu kan? Iya, benar-benar. Jadi lebih bebas dong gitu. Lebih bebas gitu kan. Wah, tahu-tahu nanti terakhir filmnya baru tahu, oh ini anak pangeran gitu. Jadi antum kalau di pesantren sendiri justru kayak ada beban ya? Iya. Kalau di pesantren lain dia tahu aneh apa adanya. Oh, subhanallah. Tapi kalau lagi liburan ke pesantren nih, kan antum pesantren di luar, masuk ke sini, ada nggak perasaan gua anak kiai loh? Gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada sih, ada. Makanya kalau di pesantren sendiri kita ndak jadi diri kita sendiri. Jadi ya kalau bahasa pesantrennya innal fata mayakuluha anaza. Pemuda itu yang mengatakan ini loh aneh. Bukan haza abi. Bukan ini bukan bapak saya kiai, bukan bapak saya pejabat. Kan kita kalau di pondok lain orang seneng dengan saya karena prestasi. Benar. Akhlak. Oh, kebetulan waktu saya ini perlu nyebut apa nggak? Boleh nggak nyebut alma mater? Boleh. Boleh ya, bukan merek perusahaan. Dari ya. Antum TK SD terus nggak apa-apa. Itu biografi. Nanti kurikulum vitae lagi. Siap. Jadi kebetulan teman-teman santri mungkin ada yang di sama-sama satu alma mater ya. Jadi kalau aneh itu dulu di pondok pesantren di Darko ya, orang nyebut kerennya Darko. Darul Qolam. Dar El Qolam di Banten. Oh, di Banten. Oke. Jadi saya sedikit cerita. Saya terkenalnya di sana itu pasukan khusus pramuka. Kopassus. Tapi dia punya nama. Namanya dari binatang jaguar. Jaguar tuh tahu nggak teman-teman santai singkatannya apa? Jaguar. Iya. Jaguar, jajaran anak ganteng, utusan Allahu Robbi. Keren kan? Wih, keren itu. Berat ya? Itu berat. Bukan berat apa-apa. Utusan Allahu Robbi. Ngapalin kepanjangan itu panjang banget. Itu dipas-pasin aja itu. Saya dulu juga di pesantren ikut guru. Nah, itu. Namanya Romusa. Bukannya pekerja Jepang itu. Romusa, rombongan muka susah. Jadi saya di pondok dulu tergabung di Jaguar, jajaran anak ganteng utusan Allahu Robbi. Jadi itu terkenal keren lah pokoknya. Anak pramuka yang keren. Tapi nggak ada yang tahu kalau antum itu di sini Gus. Iya, nggak ada yang tahu kalau aneh anak kiai. Jadi karena prestasi aneh anak pasukan khusus, jago pidato. Waktu itu pernah juara 1 muhadharah, juara 1 antar muhadharah, bukan hanya putra tapi putra putri. Dan itu tampil di panggung. Tapi antum ikut yang putra kan? Iya dong. Nanti kalau pakai putri pakai mukena ya. Siap. Nah jadi insya Allah terkenalnya karena prestasi. Nah, sekarang gini karena orang tua. Kan dari kasus Jombang ini, antum pasti di posisi yang pernah mengalami. Ini kan putra putri nih, santri antum. Satu lokasi. Nah, dulu sebelum menikah, ini cerita sebelum menikah. Umi mohon maaf. Ini sebelum menikah. Jangan-jangan nonton ya. Nonton ya. Mohon maaf. Ini cerita sebelum menikah. Ada nggak antum pernah ngelihat santri nih, wih cantik nih gitu, wah boleh nih anak kiai, suruh babe aja minta gitu kan, masa iya nggak ngasih? Pernah nggak berhadapan dengan hal seperti itu langsung? Ada yang cantik, bintang pesantren lah. Jadi sedikit cerita ya, tipikal pesantren. Jadi pesantren itu ada yang satu lokasi putra putri. Ada juga yang beda ya, beda tempat, memang tidak ketemu. Memang itu punya plus minus. Kita bahasnya yang beda dulu deh. Kalau beda ini mungkin tidak perlu sebut mereknya, mungkin udah tahu ada yang khusus laki-laki, ada yang khusus perempuan. Nah itu kan kecenderungan untuk yang sejenis lebih berbahaya. Karena nggak pernah ngelihat sama sekali. Malahan yang dilihat ada yang mungkin yang besar di Indonesia ini ketemunya sama ibu dapur doang. Ibu dapur itu juga paling cantik gitu ya. Itu yang udah paling the best lah gitu kan. Iya, udahlah nggak ada kayu akar pun jadi lah gitu kan. Nah, saking begitunya akhirnya mereka kalau anak santri baru yang
agak putih-putih dikit tuh, agak good looking atau orang sekarang ya. Yang cabi-cabi, Cabi-cabi. lucu-lucu. Nah, itu bisa jadi korban. Gitu Nah, ya? itu kalau pesantren yang terpisah secara lingkungan. Nah, sekarang ada beberapa pesantren yang memang menggabungkan memang satu lokasi tapi tentu asramanya berbeda. Kemudian di situ juga ada beberapa pesantren yang ada pertemuan apakah di kelas. Kalau asrama tentu beda dong ya. Iya, asrama harus beda. Jadi mungkin di kelas atau di kegiatan. Kalau di sini Guru? Di sini kelas sempat gabung tapi sudah 2-3 tahun ini terpisah. Terpisah. Jadi asrama terpisah, kelas Kelas terpisah. terpisah. Oke. Tapi dalam hal perkumpulan ada beberapa kegiatan pondok bersama-sama. Nah, artinya ada tatap muka. Oke. Nah, ketika ada tatap muka, Ustadz, tentu ya biasalah. Jadi kalau kita masa remaja itu ada yang kita kenal istilah cinta monyet. Cinta gitu. monyet. Ada Tapi coach-coach nggak tahu nih betah ya? kenapa kok. Mungkin antum Ustadz bisa ngasih tahu nih, kok bisa ada istilah cinta monyet ini, apa hubungannya dengan monyet nih? Kita sering kasihan sama hewan, Nah, itu. sering difitnah. Sering difitnah Yang ya. cinta orang, monyet difitnah. Iya, benar. Yang diadu manusia, domba Domba difitnah. difitnah. Gitu kan. Itu gimana tuh? Jangan-jangan memang ada kaitan dengan monyet? Mungkin karena monyet tuh kan dia suka goda-godain aja Gitu ya, gitu ya. agak ganjen gitu ya. Ganjen-ganjen tipis gitu Iya, ya, tipis. tapi nggak serius Iya, gitu benar. kan. Oh, suka PHP ya? Nah itu, jadi kalau ada cowok yang sering PHP ya berarti sama dengan monyet tadi. Iya, tuh. iya. Emang sih kalau kita lihat di kebun binatang tuh suka gitu. Iya. Suka godain yang cewek-cewek itu ya. Iya, subhanallah. Jadi ada cinta monyet, Kiai. Nah, cinta monyet itulah mungkin disitulah ada interaksi ya. Oke. Tapi request dong kalau bisa isinya jangan air putih gitu. Apa tuh? Saya sering ceramah di mana-mana isinya air putih. Inilah nasib Ustadz itu. Nasib ya. Ustadz. Padahal hobi saya itu kopi susu. Kopi susu. Iya. Tapi Kiai kalau saya minum kopi susu, saya harus pakai es, Kiai. Kenapa emang? Saya tidak akan mau minum kopi susu tidak pakai es. Nggak dingin? Enggak, Kurang pokoknya tidak akan mantep. saya minum kalau kopi susu tidak pakai es. Kurang mantep. Enggak, Kiai. Karena kalau kopi susu tidak pakai es, tidak jadi kopi susu. Loh, terus? Jadinya kopi UU. Beliau ternyata jago juga. Kena. Kena deh. Kopi susu nggak pakai Pakai es. Jadinya kopi UU. Oh iya benar-benar. Bener enggak? Enggak salah kan? Mohon izin saya nanti saya jiplak materi ceramah itu. Waduh, diambil jok kita nih sama Ustadz Zakin. Oke, sambil nungguin air. Siap. Nah, ini nggak apa-apa, nggak usah diedit-edit. Nah, kan pertanyaan belum dijawab tadi, Iya, Gus. iya. Pernah nggak antum mengalami? Oh, gitu kan ya, tatap benar. muka, wih, ada nih kembang pesantren di sini. Wah, bilang sama Babe, pernah nggak? Kenapa saya cerita tadi cinta monyet tadi? Oke. Karena takut uminya nonton. Oke. Jadi kalau saya bilang ada sebatas cinta monyet. Oke. Jadi udah dapat alasan. Ya begitu tadi. Ah. Kalau kita udah ketemu, kebetulan dulu di Darko itu sempat apa sampai sekarang masih gabung, saya belum cross check lagi. Tapi dulu kita di kelas itu gabung. Di Darul Alam itu Iya, gabung. Gabung. Oke. Jadi ya ketemu dong. Kalau itu kan sama yang di santriwati. sana. Maksud Ana yang di sini, Guru, yang di pesantren antum. Oh, santri kita. Santri ayah antum di pesantren Jabal Nur ini, ketika antum pulang misalnya nih. Oh, ketika aneh pulang di sini. Weh, ada yang cakep nih di pesantren saya nih. Nah, udahlah suruh Babe maju. Itu pernah nggak antum lirik? Pernah. Aneh kan jadi dulu waktu aneh mondok, pondok udah berjalan. Aneh, tapi baru berjalan lah. Jadi ketika aneh pulang itu aneh udah lulus di Darul Qalam. Jadi aneh udah lulus. seperti ngabdi gitulah. Oke, ngabdi di sini. Tapi ustadz muda dong. Ustadz muda waktu itu ya kita biasa pakai kemeja stylenya kalau ala modern gitu kan pakai dasi. Iya. Dulu kalau pakai kemeja masih cocok ya. Ya dulu. Six pack ya. Oh, six pack. Kalau sekarang udah one pack. One pack. Atu tapi padet ya. Iya. Jadi dulu modis, ceritanya dulu modis, pakai kemeja, pakai dasi ya. Sama santri-santri di sini ya, ini anaknya Kiai nih. Nah, ya mungkin ada dua sisi, mungkin mereka bisa melihat dari sisi yang anaknya Kiai yang memang keren gitu. Dan juga mereka menghormati, oh ini anaknya Kiai. Nah, mungkin bisa jadi suka terjebaknya di situ. Kalau kita melihat case-nya Jombang ini, apakah mereka terlalu berlebihan kedekatan antara santriwati dan Gusnya ini? Karena takzim tadi biasa kalau, apalagi mohon maaf kalau kultur di Jawa ya, betul-betul takzimnya tinggi. Oke. Di sini di pesantren antum nih. Sekarang masih ada cium tangan yang bolak-balik, itu takziman ya? Betul. Kalau kita di sini kalau cium tangan diajarkan Abah itu memang bolak-balik. Oke. Tapi kalau untuk
Ini mohon maaf kalau di Jawa itu lebih dahsyat lagi, sampai suka yang putihnya ngesot-ngesot. Iya, kalau udah ke kayak suster tempat ngesot sampai gitu. ngesot gitu. Di sini enggak, kultur itu kasihan. enggak ada di sini. Takutnya bersih semua jalan di sini. Nggak perlu ada yang piket, bersih semua. Soalnya di sini apa ya, tanah ya. Enggak, aneh kirain jawabannya enggak, di sini enggak ada kultur begitu karena sudah modern. Enggak. Jawabannya itu loh, takut bersih semua di sini. Ya itu. Aduh, Gus. Tapi insya Allah kalau bolak-balik ini kayak mungkin Permisa mungkin belum tahu rahasianya. Oke. Itu rahasianya apa, Gus? Seorang Gus ini kan pusing mikirin santri, operasi, kayak antum kan, ana lihat tadi mimpin acara, belum ngurus harus ke Pekanbaru,